Oke, selamat datang di Ngoja, Greg. Selamat datang Om. Makasih. Malah panggil Om lagi. Gue juga dulu kan nggak suka dengan pertanian ya. Cuma ketika gue lihat sampah itu bisa diolah jadi kompos, ini kok apaan? Kok bisa kayak gini? Ajaib gitu. Gue kan gimana ya? Gue tipikal orang yang sebenarnya Penasaran? penasaran. Ada satu bedengan itu tomat itu hampir nggak berasa asemnya. Pernah mengalami kendala gitu? Banyak lah. Banyak hal. Banyak kendalanya banyak. Oke, bertemu lagi dengan saya, Domes Wow di Ngoja, ngobrol aja. Kali ini kita akan membahas tentang pertanian di Kepulauan Nias. Dan siapakah yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini? Mari kita cek video berikut. Oke, selamat datang di Ngoja, Greg. Selamat datang Om. Makasih. Malah panggil Om lagi. Ya, oke. Makasih nih udah diundang di Ngoja. Keren-keren acaranya. Oke, terima kasih mau datang ke Ngoja. Dan saya mau ngasih tahu dulu kalau Ngoja itu singkatan dari ngobrol aja. Dan biasanya kita juga sembaring kita ngobrol ada ngopi aja. Jadi kita ngopi dulu kalau gitu. Boleh. Nah, oke, di Ngoja ini kita banyak membahas banyak hal, sosial, pendidikan, pertanian, apapun yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kawan-kawan di luar sana. Nah, jadi mungkin Greg mau perkenalan dulu untuk kawan-kawan Ngoja di luar sana. Oh, oke. Boleh. Langsung dari sana aja. Oke. Perkenalkan, nama aku Gregorius Angga Sarumaha, bisa dipanggil Greg, bisa dipanggil Angga juga. Aku adalah seorang aktivis pertanian. Saat ini menjabat sebagai salah satu kelompok bertani yang ada di Universitas Nias Raya, dan di sela-sela itu ngajar dan juga masih aktif juga untuk konten di bidang olahraga. Jadi thank you banget udah diundang di sini di acara Ngoja. Oke, jadi udah ini kayak resmi sekali ya. Awalnya dia panggil Om, sekarang bahasanya kita ngobrol yang ini aja, luas aja. Kita enak walaupun ada sedikit, kalau di Nias ini kan sedikit apa namanya itu, ada istiadat. Tapi Iya. buat saya di Ngoja ini lu gue aja nggak apa-apa. Tadi kita sudah lihat video kamu dalam bertani. Saya mau tanya dulu nih, kenapa harus menjadi aktivis pertanian bukan yang lain? Oke, jadi kalau sebenarnya aku sendiri nggak suka dengan pertanian awalnya ya. Oke. Nggak sukanya kenapa? Sederhananya sih nggak tertarik. Tapi satu hal yang bikin gue tertarik itu adalah ketika gue pertama kali ngelihat sampah itu bisa diubah menjadi tanah subur. Yang tadinya gue lihat ini satu hal yang menurut gue nggak masuk akal gue gitu. Makanya dari situ gue tertarik dari bagaimana sampah-sampah organik itu bisa diolah jadi kompos. Jadi pupuk organik ya. Nah, makanya gue akhirnya jadi interest dengan pertanian. Oke, sudah berapa lama kamu memulai bertani ini? Jadi kalau pertama kali melihat itu kan dari Bang Juang ya, sekitar 2017 gitu kalau nggak salah. Tapi gue beneran berani untuk bener-bener terjun itu di 2020-an lah. Saat itu gue jadi aktivis, sebenarnya bukan aktivis pertanian tapi aktivis sampah.
Oke. Jadi gua waktu itu sama anak-anak muda di Kuskupan Bogor itu kita bikin sebuah aksi lah untuk bagaimana memilah sampah, dan kebetulan juga di Kuskupan Bogor udah banyak sih kegiatan-kegiatan yang tentang sustainability gitu terkait di pengolahan sampah organik Itu hampir dari 2020 ke sampai sekarang. sekarang. 3 tahun ya. Ya kurang lebih. Kurang mau 3 tahun lah ya. Hmm. Dan kenapa dari segi selain dari apa namanya tadi ya, kamu pengolahan sampah itu yang menjadi sesuatu menjadi pupuk organik, ada nggak hal lain yang membuat kamu tertarik? Ya sebenarnya yang paling membuat tertarik itu, tapi salah satu hal yang membuat nggak tertariknya itu, yang membuat tertariknya itu adalah satu hal yang memang nggak bisa diukur dengan apa ya, dengan materi gitu. Karena ketika kita bisa menumbuhkan makanan dan itu seger-seger, itu satu perasaan yang nggak bisa diungkapkan. Oke. Ketika gua contohnya nih kayak itu kan gue dulu banyak tuh nanem, itu gue nggak tahu nih bahannya dari apa aja. Ternyata dari hasil pengomposan itu muncul tomat dan itu tuh seger banget. Dan gue pernah ada satu bedengan itu tomat itu hampir nggak berasa asemnya, dan itu manis banget dan gila. Itu gue nggak pernah ketemu tomat semanis itu di pasaran, gue nggak pernah ketemu. Oke, itu karena penggunaan pupuk organik itu. Ya. Gitu ya. Berarti kalau jenisnya apa saja sih yang sayuran apa saja yang pernah Gregorius untuk tanam gitu? Kebanyakan sih sayuran hortikultura ya, sayur buah ataupun sayur-sayur berdaun seperti sawi, selada, kol. Kalau sayuran buah ya cabai, tomat gitu-gitu. Oke, selain dari kesehatan tadi, kesehatan sayuran itu karena pakai pupuk organik, terus saya mau tahu ada nggak keuntungannya apa namanya dengan memakai pupuk organik atau pupuk ini yang kimia? Jadi kalau keuntungan, gue kemarin udah ngitung-ngitung sih. Itu paling nggak dengan penggunaan pupuk organik itu bisa mengurangi kos sampai 30% dari satu musim penanaman. Itu kan lumayan banget ya. Contohnya kayak misalkan satu bedengan aja gitu ya, dengan panjang 14 meter dengan lebar kurang lebih 1,5 meter, kita tanam sayuran gitu, itu paling nggak kan butuh sekitar 3 kuintal satu kali musim penanaman. Nah kalau kita pakai pupuk pabrik, tentunya kita butuh modal. Sedangkan kalau pakai pupuk organik ya kita nggak ada, bisa kita dapatkan di mana dari saja, sekitar aja dari gitu, sekitar kita gitu ya. Sampah kan bisa dapat di mana aja. Dan memang pupuk organik ini kan memperbaiki sifat biologi tanah, sifat kimiawi tanah, mekanisme tanah juga itu juga jadi baik dibandingkan pupuk pabrik yang dia tidak bisa memberikan itu sama sekali. Oke, jadi karena kayaknya aku lihat dari di video itu kegiatan kamu bercocok tanam ini kayaknya di Bogor ya. Oh, itu di Salatiga di Jawa Tengah. Nah, itu kan berarti di luar Nias. Di luar Nias. Nah, apakah ada rencana mau buka lahan atau untuk bercocok tanam di sini? Nah, kebetulan aku kan jadi satu ketua kelompok bertani yang ada di bawah naungan Universitas Nias Raya ya. Ada kelompok bertani. Jadi kita baru mulai gerak sih di bulan November ini. Dan rencananya kita pengen buka di situ juga ya, kita akan tanam sekitar 44 varietas. Oke. Jadi lu nggak merasa apa namanya ada kendala nggak dalam pertanian ini? Pernah mengalami kendala gitu? Banyak kendalanya, banyak. Seperti apa aja yang mungkin? Kalau kendala yang pertama adalah mungkin banyak orang yang belum begitu tertarik itu kali ya dengan dunia pertanian. Itu kan pasti butuh effort kita lebih juga di situ. Terus juga karena ya namanya baru, di mana-mana yang baru kan merintis itu kan nggak gampang. Jadi di situ sih kendalanya juga. Dan memang juga karena kita juga
sebenarnya di sini juga idenya tuh lagi-lagi tentang sampah sih. Jadi Oke. kita bagaimana sekarang kita pengen coba bagaimana ya di tim sendiri juga yang bisa nyupir juga sedikit gitu. Jadi masalahnya itu kendalanya Angkut. sebenarnya di situ. Yang Angkut sampah ya. iya, yang bisa nyupir dikit gitu. Oh. Gue juga nggak bisa nyupir soalnya kan. Nanti saya ajarin. Iya, gitu masalahnya sih. Oke. Sedangkan kita ngangkut mesti banyak gitu. Ya nggak butuh hanya sekali trip gitu. Nggak mungkin. Satu apa namanya L300 ya. Iya. Nggak mungkin, harus tiap hari. Harus continue, iya. Ya. Kendalanya supir coba, ya elah dihitung jari doang supir. Itu dia Oke. sih kendalanya sih. Oke. Terus apa harapanmu untuk pertaniannya sini? Karena aku melihat orangnya sini, walaupun tanahnya subur, tapi tidak banyak yang tertarik dengan pertanian. Apa harapan lu untuk Harapan gue cuma pertanian kita? satu sebenarnya, gue pengen ke Lelematua nanam kol, gila. Itu Kenapa? sumber banget. Ya karena kol ini kan tanaman yang memang butuh iklimnya itu lembab, dingin. Dan di Lelematua tuh kayaknya belum dijamah tuh. Gue pengen ke sono nanam kol. Oke ya. Gue pengen ke sono nanam kol beneran dah. Ngapain coba kita ngimpor? Gila nggak sih lo, tanah segini luas lo ngimpor kol, lo ngimpor Dari Sebogo. iya, kacau sih menurut gue sih. Jadi gue harapan gue cuma satu, gue pengen ke Lelebatuan nanam kol. Oh itu ya. Karena cukup jauh loh itu. Ya emang jauh tapi gimana ya, kita juga pasca panen ini kan, petani ini kan juga harus ngerti tentang pasca panen sih, pasca panen ya. Jadi dia juga harus tahu komoditi-komoditi apa aja yang misalkan ada di pasaran gitu. Ya. Nah jadi kalau lu cuma nanam bulu gowi doang, daun ubi doang, ya orang nggak tertarik men. Ya. Tapi kalau lu nanam varietas, banyak deh, 30-an aja lah, 30 varietas. Sawi aja kan udah beda jenis, ada sawi sendok, ada sawi cesim, ada sawi pagoda, itu udah juga beda jenis tuh. Nah lu sawi gitu ya. sawi doang dari keluarga sawi. Tomat juga ada macem-macem, ada tomat cherry, tomat yang kecil tuh, gitu. beda lagi tuh. Terong juga ada terong telunjuk. Oh iya ya. Yang modelnya kayak telunjuk gini, ada terong ungu, ada terong bulat, terong hijau, beda lagi tuh. Nah itu banyak banget tuh. Jadi kalau kita nanam banyak varietas, ya pasti kan customer juga bakal tertarik gitu. Benar ya. Walaupun jauh ini tempatnya gitu ya. Ya justru jadi ekowisata kan jadinya. Betul. Dan ada nggak yang kamu pernah mungkin ya coba-coba mencari tahu tentang Lelematua? Mungkin ada kawan di situ. Ya pernah sih ke sana dulu. Yang gue lihat sih ya penanaman ya belum sih. Memang aku pernah ke sana juga 2017 waktu itu saya juga ke sana, 2018 atau 2017 saya ke sana. Memang auranya itu kayak puncak. Kayak puncak ya, dingin. Kalau di Bogor ya. Kayak di Bogor, iya. Dingin, walaupun terik sekali mataharinya, tetapi kita masih merasa dingin. Sejuk lah. Sejuk sekali. Dan mungkin ini salah satu tugas kita orang-orang anak muda ya, muda, supaya apa yang ada di daerah kita ini bisa kita kelola. Bisa menghasilkan seperti itu. Dan itu butuh effort yang yang tinggi. Kalau hanya sekedar kata mungkin nggak bisa. Ya nggak main lah. Sekarang kita udah dalam tahap aksi, iya, bukan narasi lagi. Ya karena aku ngerasa bahwa potensi kayak Lelematua itu cocok sekali untuk pertanian yang sayur-sayuran ya. Iya. Nah kalau begitu untuk di kampus sendiri kan saya tahu kamu seorang dosen juga, lu seorang dosen juga di Uniraya. Nah, ada nggak yang sudah kamu ajak untuk membuat kelompok tani? Ini 15 anak ini. 15 anak. Iya, dibagi-bagi piket gitu setiap hari. Adalah sekitar 4 orang setiap hari Senin sampai Sabtu, Minggu libur. Oke. Jadi berarti di kampus itu sendiri ada jurusan pertanian atau tidak? Kalau jurusan pertanian udah ada, tapi untuk kelompok bertani ini kelompok bertani yang independen gitu. Emang satu kelompok bertani yang ada di bawah SK-nya Uniraya. Oke. Nah, apa sih yang ingin kamu sampaikan ke
kawan-kawan ngoja di luar sana tentang bertani ini? Ya ayo mulai gitu. Langsung aja dari sini. Ayo mulai bertani gitu. Ya, jadi kalau lo punya lahan ya mulai aja dengan lo pengen dapetin apa sih dari kebun gitu. Lo pengen dapet cabe, lo pengen dapet telur ayam, ya udah apapun itu mulai aja. Karena lo akan tahu manfaatnya, akan merasakan itu bahagianya itu kalau kita tuh udah mulai. Oke. Kalau kita belum mulai ya percuma. Yang ada ntar lo malah jual tanah lagi. Sayang banget, gila, tanah segitu luasnya dijual. Gue kalau punya tanah dia udah gila gue kali di sini. Gue nggak punya tanah sih. Dia juga tanah yang gue kelola kan bukan tanah gue gitu kan. Iya. Ya dari dulu kan kerjaan gue kayak gitu, ngurusin tanah orang, tanah gue. Emang gue nggak punya tanah gitu kan. Ya mungkin orang juga belum tahu sebenarnya backgroundnya si Greg ini. Greg ini memang orang Nias, Tulen ya, Sarumaha. Cuman udah lama berdomisili di kota. Di kota. Nah, dia kembali ke sini membangun daerah neneknya, membangun Iya. tanah leluhur. Tanah leluhur, membangun tanah leluhur di sini. Dan ini satu menjadi masalah besar buat kita seorang anak-anak muda ini ya, Greg. Saya melihat anak-anak muda zaman sekarang ini tidak terlalu suka dengan menjadi seorang petani. Nah, kamu di kacamata sebagai seorang dosen, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa bahwa seperti yang kamu bilang tadi, oh ini kita udah punya tanah. Kalau kita tanam pasti subur ya, pasti semua tanaman subur. Nah, menumbuhkan rasa cinta untuk bertani ini kepada anak-anak muda zaman sekarang itu seperti apa? Bagaimana caranya kira-kira? Kalau gue sih ngelihatnya bagaimana supaya anak muda zaman sekarang ini mereka mencintai dirinya aja dulu sih. Ya. Karena kalau dia udah mencintai dirinya sendiri, dia akan menemukan sesuatu yang memang bisa dibagiin kepada dunia luar gitu. Okay. Nggak mesti dengan pertanian. Nah, nggak mesti dengan pertanian, apapun itu, apakah itu tentang musik, seni, apapun lah. Yang penting dia bisa menemukan passion dia, gairahnya dia, itu udah bagus sih. Nah, kalau misalkan bertani, ya sebenarnya pertanian ini melengkapi gitu. Karena kan semua manusia butuh makan gitu. Ya. Jadi kalau seiring berjalannya waktu, nanti anak-anak muda ini akan sadar untuk bisa bertani, akan mulai bertani gitu. Karena orang banyak kok sekarang akhirnya beralih ke pertanian. Karena memang mereka melihat potensinya tuh dari situ. Berarti maksud lu itu pertanian itu menjanjikan? Sangat lah, sangat. Ya, tapi kenapa orang nggak mau bertani? Anak-anak muda zaman sekarang lebih memilih profesi-profesi yang memang kita tidak menghina profesi yang lain, tetapi orang lebih memilih jadi guru, jadi kerja di kantoran. Padahal kita ini berada di Kepulauan Nias, kita nggak punya perusahaan-perusahaan yang bisa kita masuk perkantoran. Nah, mereka lebih memilih itu, padahal sebenarnya nggak ada lowongan pekerjaan seperti itu. Sedangkan pertanian tanpa ada perusahaan, tanpa ada lowongan pekerjaan, kita bisa bikin sendiri karena kita punya lahan sendiri. Nah, itu karena mereka belum ketemu kali manfaatnya tuh apa. Gue juga dulu kan nggak suka dengan pertanian ya. Cuma ketika gue lihat sampah itu bisa diolah jadi kompos, ini kok apaan, kok bisa kayak gini, ajaib gitu. Gue kan gimana ya, gue tipikal orang yang sebenarnya penasaran gitu kan, kok bisa gitu kan. Nah, sebenarnya mereka belum ketemu aja di situ. Jadi gue juga nggak tahu apakah memang ini karena dunia pendidikan kita terkotak-kotak ya. Iya. Jadi kalau udah guru ya berarti berbicara pendidikan di luar konteks pertanian, padahal semuanya itu sebenarnya satu kesatuan. Oke. Kayak gitu. Jadi susah juga kita maksa mereka untuk bisa numbuhin minat pertanian, itu nggak akan bisa juga. Kita tinggal nunjukin aja, ini loh, gue bertani, gue bisa ngasilin ini. Ya kalau lo mau, ayo gue bisa ajarin. Kalau lo nggak mau juga, ya terserah lo gitu kan. Sayang lo, tanah lo segitu luasnya, lo mau jadi apa? Kalau misalkan guru pun, ya setelah pulang dari
ngajar kan dia bisa aja gitu kan. Ya bisa. Kalau Maka dia sudah ada nyemai. ilmu pertanian, Iya, dia selain menjadi seorang guru bisa jadi guru banyak juga yang beternak ayam, iya. banyak juga kok yang guru ngasih makan ikan gitu pulang dari sekolah kan nggak masalah. Iya, ya. Yang penting passion tadi, niat tadi untuk bekerja itu ya, memulainya. Ya intinya segala sesuatu itu harus dimulai dengan segala sesuatu itu yang baik gitu kan, yang menurut kita berguna lah. Oke. Jadi nggak buang-buang waktu. Nah, kira-kira apa yang ingin lo sampaikan ke kawan-kawan anak muda di luar sana tentang pertanian ini? Oke, yang pengen gue sampaikan sama kayak tadi, buat temen-temen yang memang punya lahan, mulai aja. Di dalam dunia bertani itu nggak ada segala sesuatu yang sulit, dan dengan kita bertani sebenarnya kita melakukan perlawanan terhadap kapitalisme. Sehingga kalau misalkan terjadi apa-apa terhadap dunia ini dan kita nggak bisa mendapatkan pasokan bahan makanan, kita masih bisa bertahan hidup. Oke. Itu paling penting kan, kita kan di dunia ini kan kita bertahan hidup, Ya, survive. Nah, bertahan hidup yang paling dasar makan. makan. Ya udah. Harus ada Iyalah. pokok gitu ya. Iya, Apa? paling nggak lo tau lah cara nanam pumpkin gitu kan. Nggak ada beras, masih ada sumber karbohidrat lain, misalkan pumpkin. Pumpkin ini tinggal disebar aja, hidup dia. Oke. Oke, Greg, gue mau nanya nih. Ada nggak bisa kamu berikan sedikit cara menanam secara singkat? Mungkin terserah mau jenis sayuran apa aja buat kawan-kawan ngojar di luar sana. Terserah mau ngapain apa sayurnya, tapi mungkin bisa dibikin cerita singkatnya cara menanam itu. Oke, kalau mau nanam sebenarnya yang dibutuhkan itu kan media tanamnya ya. Maksud saya yang bisa dikerjain ya, yang bisa mudah dikerjain di rumah gitu. Oh, Ya. tapi tergantung rumahnya juga sih. Tapi yang paling gampang itu untuk tanaman supaya tumbuh itu kan harus ada media tanam, ada air, ada kecukupan sinar matahari. Itu aja dulu yang utama, sama space buat dia berkembang gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan mau nanam, misalkan paling Cabai. gampang menurut aku sih, tergantung sih setiap orang sih. Tapi yang paling enak ya tomat aja deh. Tomat Karena tomat dia kan bisa disetek tuh, bisa dipotong, nanti di setekannya itu ditanam lagi, ntar tumbuh lagi Oke. gitu. Jadi gampangnya ambil aja tomat yang paling udah menjelang mati gitu ya, tomat buah gitu kan. Terus iris tipis gitu. Terus tanam deh tuh di dalam polybag. Kalau nggak ada polybag, ada kayak botol minum bekas gitu ya, dibolongin, kasih tanah yang subur ya, nanti siram, nanti muncul dia kecambahnya, nanti pindahin ke dalam polybag. Udah, pokoknya cari aja tempat. Kalau satu polybag itu ya kurang lebih diameternya 20 cm aja lah, 20 cm, kedalaman 20 cm. Nanti biarin aja, dia kasih tempat mataharinya bagus, yang cukup sinar matahari. Nanti kasih kasih bambu gitu biar dia bisa menjalar. Nanti kalau misalkan cabangnya udah banyak, teman-teman bisa gunting, nanti dia tumbuh aja gitu. Kalau menurut aku sih itu yang paling gampang sih. Karena benihnya juga gampang gitu Gampang kan. ya. Benihnya ambil aja tomat di dapur gitu, kamu ambil, potong gitu, udah jadi nanti. Dan itu nggak ribet cara Nggak ininya. ribet. Nggak ribet ya. Nggak ribet. Dan tomat termasuk tanaman bandel juga sih. Artinya dari segi ketahanan juga cukup tahan terhadap penyakit. Gitu ya. Kalau cabai bagaimana? Cabai Kayaknya bahan-bahan dapur ini itu yang penting untuk sama. kita edukasikan ke orang gitu loh. Sama. Kuncinya kan di tanahnya. Tanahnya harus subur gitu kan. Cabai juga kayak gitu. Mau cabai apa dulu? Mau cabai rawit, mau cabai merah keriting, mau cabai setan. Ambil aja dari situ yang udah kering menjelang mati. Terus kalau cabai tenggelamin aja dulu di air seharian. Nanti yang tenggelam itu yang diambil, tanam, nanti muncul. Ya udah, pisahin ke polybag yang sama aja lah, sekitar 20 cm diameter, kedalaman 20 cm. Nanti cari tempat yang banyak sinar matahari. Cabai coba memang butuh tempat yang medianya agak kering berpasir. Gitu, sering-sering disiram. Terus jangan lupa nih, saran gue sih,
supaya nutrisinya juga ada. Kalau misalkan ada daun-daun kering gitu ya, taruh aja di situ jadi mulsanya dia. Oh iya, ya. Jadi ini sangat bermanfaat kan kawan untuk apa namanya bagi ya saat ini apa harga Cabe ya, cabai naik lagi ya? naik-naiknya ini apalagi mau bulan 12 ya. Hmm. Jadi perlu sebenarnya orang mungkin yang mendengarkannya perlu dia mempersiapkan seperti ini. Jadi sangat bermanfaat yang kamu yang lo bilang ini ke kita bahwa cara menanamnya seperti ini. Iya, Ya, jadi polybag aja. biar ada juga cara apa berpikirnya, oh ini lebih baik 3 batang 4 batang kan cukup buat ini kebutuhan di rumah Di dapur. di dapur, ya. Lumayan. Oke. Kita masuk ke akhir pembicaraan kita ini. Apa yang ingin sampaikan untuk kawan ngoja di luar sana supaya Buat ngoja tetap berkreasi terus, tetap konten terus, tetap apa ibaratnya podcast ya? Ya, podcast, tetap ya. nge-podcast terus, menyebarkan inspirasi yang baik kepada banyak khalayak supaya tetap bisa memberikan inspirasi dan semangat positif. Oke. Pesan gue sih itu aja, tetap berkarya terus, bro. Oke, Jangan thanks, ya. stop. Untuk- Apapun itu yang terbaik, mau itu pertanian, mau itu seni, mau itu olahraga, gas. Oke, siap. Ngomongin di hari ini atau sore hari ini sangat bermanfaat buat kawan-kawan. Amin. Oke, thanks Greg, dan senang bisa gabung di Ngoja. Siap. Sampai ketemu lagi di Ngobrol Aja Ngoja. Ngoja.